masih menceritakan kisah kehidupan seorang bocah riang bernama Riley Anderson yang saat ini menginjak umur 13 tahun. Hari demi hari, Riley tumbuh menjadi lebih besar dan mulai banyak mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan saat masih anak-anak. Selain itu, Riley juga masih ditemani oleh kelima emosi lamanya, yaitu joy, anger, sadness, fear, dan disgust. Nah, buat kamu yang masih bingung sama tugas para emosi, atau sekadar mau refresh ingatan sama karakter-karakter di film Inside Out 2, Movie Rastis menyarankan kamu untuk lebih dulu nonton film pertamanya ya, karena dua film ini sangatlah saling berhubungan. Untuk link nontonnya udah Movie Rastis sediakan di pojok kanan atas tuh, tinggal diklik aja. Seiring berjalannya waktu, jati diri Riley mulai muncul dari dasar pulau memori. Ia juga masih tergabung dengan tim ice hockey di SMP bersama kedua sahabatnya bernama Bree dan Grace. Hari ini Riley melakukan pertandingan antar sekolah. Lalu kelima emosi di dalam memori pikiran Riley pun membantunya agar menang. Kehebatan Riley, Bree, dan Grace dalam permainan barusan berhasil menarik perhatian salah satu pelatih dari SMA ternama. Sang pelatih bermaksud mengajak mereka bertiga melakukan pelatihan di camp khusus yang akan berlangsung esok hari. Meskipun senang mendapat tawaran langka tersebut dan mendapat dukungan dari kedua orang tuanya, Riley mulai cemas sebab teringat dengan pelanggaran yang ia lakukan ke pemain lawan. Di lain sisi, Joy yang tidak ingin membiarkan Riley merasa gelisah, langsung membuang seluruh ingatan tidak mengenakan dari pikiran Riley, termasuk seluruh kecemasannya. Kemudian, Joy mengajak Sadness mengambil bola ingatan saat Riley memenangkan pertandingan bersama teman-temannya. Di sana, mereka berdua mendapati jati diri Riley berbentuk tali energi yang mengurai tinggi, menandakan kalau Riley memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Di sekeliling pohon jati diri Riley juga bermunculan energi-energi positif dan bola-bola ingatan menyenangkan. Malamnya, kelima emosi dikejutkan dengan suara alarm peringatan yang menandakan kalau Riley akan mengalami pubertas. Siangnya, kepanikan yang mereka rasakan membuat Joy membuang peringatan tersebut hingga membuat para petugas berdatangan dan mulai merenovasi tempat mereka. Alasan para pekerja merenovasi tempat ini adalah untuk memperluasnya karena beberapa emosi baru akan bekerja bersama Joy dan kawan-kawan. Sementara Riley yang kini sudah masuk ke masa pubertas, emosinya mulai tidak stabil, disusul dengan perubahan tubuh serta kemunculan jerawat di bagian wajah Riley. Setelah merasa tenang, ibu dan ayah mengantar Riley, Bree, serta Grace menuju camp hockey untuk bertemu dengan sang pelatih. Dalam perjalanan, Riley mengungkapkan kalau ia merasa sangat bahagia karena bisa satu SMA dengan Bree dan Grace. Akan tetapi, Disgust justru menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kedua sahabat Riley. Dan benar saja, emosi milik Bree dan emosi Grace membuatnya mengaku kalau mereka akan masuk di SMA yang berbeda. Namun, meski harus terpisah dan pertandingan camp hockey kali ini adalah yang terakhir, mereka bertiga akan terus menjadi sahabat selamanya. Setibanya di camp, Riley bertemu dengan pemain hoki favoritnya. Dia bernama Val. Kemudian di waktu yang bersamaan itu juga, tiba-tiba beberapa emosi baru muncul ke hadapan Joy dan kawan-kawan. Di antaranya adalah anxiety si cemas, envy si cemburu, embarrassment si pemalu, dan ennui si pemalas. Pada momen ini, Riley dihadapi dengan dua pilihan sulit. Riley mau tetap di tim hoki bersama kedua sahabatnya yang tidak satu SMA dengannya, atau Riley harus mengikuti Val di tim sekolah SMA-nya sendiri. Lalu anxiety pun memberikan pendapat ke hadapan para emosi mengenai Riley.
Dia mengutarakan kalau dalam beberapa hari ke depan Riley harus bisa mendapatkan teman baru di SMA-nya sendiri. Kalau Riley tetap bersama dua sahabatnya, kemungkinan Riley tidak akan bisa tumbuh dewasa atau mendapat teman lain. Nah, dari pendapat Anxiety pun berhasil meyakinkan Joy dan ia menuntun Riley agar mau bergabung dengan tim haki baru bersama Val. Beberapa waktu kemudian, Bree dan Grace mendatangi Riley di ruang timnya. Sifat kekanak-kanakan serta kebisingan yang mereka bertiga lakukan membuat para pemain lain terkena imbasnya. Sang pelatih memaksa mereka semua untuk mengumpulkan ponsel dan tidak boleh ada yang menggunakannya sampai camp haki ini berakhir. Anxiety juga memperingatkan Joy kalau Riley harus bisa membaur dengan lingkungan barunya. Ia tidak boleh terus-terusan bersifat seperti anak kecil. Bahkan dalam pertandingan pertamanya di camp haki SMA ini, Riley membuat kesan pertama yang tidak mengenakan ke hadapan sang pelatih. Buruknya lagi, tim haki Riley mulai meragukan kemampuannya. Anxiety coba membantu mengambil alih kemudi emosi dengan menuntun Riley agar mau mendekati Val demi mendapatkan empati darinya. Mengingat Val merupakan pemain yang paling berpengaruh di dalam tim mereka. Meski harus membuang inti energi milik Riley, Anxiety berhasil membuat Val merasa simpati dengannya. Tetapi tidak untuk Bree dan Grace. Melihat keputusan Riley bergabung dengan tim berbeda, justru membuat mereka berdua sangat kecewa hingga merusak tali energi kepercayaan atas kawan-kawannya. Menyadari rasa cemas atas masa depan Riley, tiba-tiba Anxiety berinisiatif ingin membuat tali energi baru dari ingatan Riley saat ia baru masuk ke camp haki. Sayangnya, kali ini Joy menolak rencana Anxiety karena menurutnya ingatan lama Riley masih sangat baik hingga saat ini. Lalu, merasa tidak memiliki pilihan lain, Anxiety terpaksa meminta Embracement agar mau mengurung Joy serta kawan-kawan supaya rencananya berhasil dan bisa menyelamatkan semua emosi. Anxiety kemudian mengambil salah satu bola ingatan milik Riley saat pertama kali masuk ke camp haki, lalu membawanya ke ruang tali energi jati diri. Di lain sisi, Joy dan kawan-kawan baru menyadari kalau mereka terkurung di dasar ingatan paling dalam milik Riley yang sudah lama ia pendam. Di sana mereka bertemu dengan beberapa karakter kartun dari film dan game kesukaan Riley saat masih kecil, serta sosok gelap yang merupakan rahasia besar milik Riley. Disgust meminta bantuan mereka agar mau membebaskannya dari kurungan. Meskipun aksinya sempat diketahui oleh para petugas keamanan, tetapi Joy dan kawan-kawan berhasil kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Joy memiliki rencana akan mengambil kembali tali energi inti yang dibuang oleh Anxiety, kemudian mengambil alih kemudi emosi darinya. Namun sayang, area dari ingatan milik Riley yang sangat rumit untuk dijelajahi membuat mereka harus tersesat. Buruknya lagi, jalan yang pernah Joy dan Sadness lewati sebelumnya sudah tertutup oleh lemari bola ingatan. Sementara itu, Anxiety bersama keempat emosi lain berusaha menjadikan Riley sebagai pemain haki hebat dengan membuatnya terus berlatih dengan keras. Upaya yang Riley lakukan berhasil menarik perhatian Val, sehingga ia mengajak Riley makan malam bersama untuk membicarakan tim haki. Berkat Sadness, Joy bersama yang lain berhasil tiba di Sungai Kesadaran. Mereka hanya tinggal mengikuti aliran sungai tersebut untuk sampai ke tempat pembuangan dan memungut tali energi inti. Sebelum berangkat, Joy mempercayakan Sadness untuk standby di ruang utama agar kawan-kawannya bisa kembali. Tetapi saat akan mengarungi Sungai Kesadaran, Anger dibuat sangat marah tatkala mendapati ada brokoli dan beberapa makanan yang tidak disukai oleh Riley. Rupa-rupanya ini semua adalah ulah Anxiety. Dia terus mencari perhatian dari Val, mengupayakan segala cara demi mendapatkan simpati darinya, bahkan memakan semua makanan yang ditawarkan oleh Val, meski Riley tidak pernah menyukainya sama sekali.
Usaha yang anxiety lakukan berhasil menciptakan ratusan tali energi kecemasan baru dan mengubah sifat riang Riley menjadi penuh kecemasan. Bahkan hal-hal kecil seperti nilai dari pelatihan haki sampai percakapan ringan di antara timnya saja membuat Riley menjadi sangat cemas. Kemudian Val menanyakan beberapa pertanyaan kepada Riley mengenai kehidupannya di SMP. Anxiety, envy, embarrassment, serta ennui yang tidak bisa menjawab pernyataan tersebut mulai menggunakan beberapa emosi milik Joy hingga membuat Riley menjawab pertanyaan Val sambil mengejek teman-teman barunya. Nah, akibat dari ulah tersebut, secara spontan terbentuklah jurang ejekan sarkasme di dalam pikiran Riley dan hampir menjatuhkan Joy ke dalam jurang tersebut. Joy meminta bantuan dari para pekerja agar mau menyeberangi mereka melewati jurang ejekan. Tetapi suara Joy yang tadinya biasa aja justru malah seperti terdengar ejekan bagi para pekerja. Kemudian dari kegagalan dan keputusasaan yang sedang mereka rasakan membuat anger, disgust, juga fear mulai menyalahkan Joy. Joy sendiri merasa lelah karena terus berpikir positif selama ini. Sementara teman-teman hanya bisa menyalahkannya. Di tengah pertengkaran, secara tidak sengaja, Joy menekan tombol vakum secara terbalik dan menerbangkan mereka berempat ke lemari bola ingatan. Di lain sisi, anxiety mulai membuang semua bola ingatan lama Riley karena ia merasa cemas kalau Riley akan terus mengingat masa lalunya. Upaya yang sedang anxiety lakukan berhasil menyibukkan dirinya dan ia tidak mengetahui jika Sadness sudah berada di dalam ruang utama. Tiba-tiba, Embarrassment memergoki Sadness di balik bola ingatan. Tetapi untungnya, Embarrassment malah membantu Sadness untuk tetap bersembunyi di sana. Joy dan kawan-kawan meneruskan perjalanan hingga tiba di Pulau Imajinasi Mimpi. Di pulau ini, Joy mendapati Riley tidak bisa tertidur akibat kecemasan berlebih yang anxiety dibuat karena ia terus memikirkan nasibnya di camp haki. Meskipun gelagatnya berhasil diketahui oleh anxiety, tetapi Joy berhasil menghilangkan bayangan kecemasan buruk tersebut dengan mengajak para pekerja imajinasi menggantinya menggunakan ingatan positif agar Riley bisa tertidur. Faktanya, meski Riley berhasil tertidur, anxiety tetap mengirim beberapa petugas keamanan untuk menangkap Joy dan kawan-kawan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menggunakan balon pencapaian untuk kabur menuju wilayah lain. Anxiety juga kembali membuat kecemasan dengan mengingatkan Riley terhadap nilai dari pelatihan haki miliknya yang berada di buku milik sang pelatih. Kecemasan tersebut berhasil membangunkan Riley sampai memaksanya nekat menyelinap masuk ke dalam ruang pribadi milik pelatih. Mengetahui hal itu, Sadness berusaha untuk mencegah dengan mengambil ponsel milik Ennui agar ia membuat kekacauan di ruang utama. Akan tetapi, upaya yang Sadness lakukan justru membuat dirinya berhasil ditemukan oleh anxiety. Di waktu yang bersamaan, Riley telah berhasil menemukan buku penilaian. Dari penilaian dalam buku tersebut, Riley dinyatakan masih belum siap untuk masuk ke dalam tim haki. Lagi-lagi, anxiety menjadi semakin cemas dengan masa depan Riley. Ia membutuhkan ide besar untuk bisa meloloskan Riley di camp pelatihan haki hingga menciptakan badai ide ekstrim yang menerbangkan Joy dan kawan-kawan. Anxiety berencana menarik perhatian Val dengan mewarnai rambut Riley agar mirip seperti miliknya. Bukannya senang, Val justru merasa aneh dengan tingkah Riley. Tetapi ia akan membiarkan Riley masuk ke dalam tim hakinya kalau Riley berhasil mencetak 3 gol. Di lain sisi, berkat badai ide barusan membuat Joy serta kawan-kawan berhasil sampai di pembuangan ruang utama. Semua ini bersamaan dengan anxiety yang sudah sepenuhnya menciptakan tali energi dengan sempurna yang berisi emosi kecemasan. Sayangnya tali energi tersebut justru menghilangkan seluruh sifat Riley dan hanya menyisakan kecemasan di dalam dirinya.
Melihat perubahan pada Riley, Sadness meminta bantuan Embracement agar mau membawa Joy dan kawan-kawan mengendalikan emosi Riley dari ruang utama. Akan tetapi, Anxiety justru menghancurkan lubang pembuangan yang menjadi jalan tercepat menuju ke sana. Keadaan menjadi semakin buruk tatkala Riley bermain haki dengan sangat egois. Dia memaksa teman-teman agar memberikan pin kepadanya supaya pelatih mengubah nilai serta ia bisa mencetak 3 gol dan masuk ke dalam tim Val. Anger tiba-tiba membawa karakter yang mereka temui di dasar ingatan milik Riley untuk membantu mereka mencapai ruang utama. Karakter tersebut hanya memiliki dynamite yang bisa digunakan untuk meledakkan sebuah tebing kecil. Kemudian dengan bantuan dari tumpukan bola ingatan milik Riley, mereka pun berhasil terlempar dan sampai di ruang inti energi. Pada akhirnya, Joy dan kawan-kawan berhasil sampai di ruang tali energi inti dan mengembalikan tali energi kepercayaan diri milik Riley ke tempatnya. Akan tetapi, semua bola ingatan buruk terbawa bersama Joy hingga membuat Riley terkena serangan kecemasan. Joy pun berusaha menyadarkan Anxiety kalau mereka tidak bisa menentukan jati diri Riley. Para emosi hanya bisa mengontrol emosi dan mengaturnya dari dalam pikiran. Mereka tidak akan bisa membentuk jati diri Riley akan seperti apa nantinya. Lalu setelah tersadar dengan perkataan Joy, Anxiety menghentikan kemudi emosinya dan berhasil membentuk tali energi inti baru serta mengisinya dengan berbagai hal positif. Riley mengutarakan permintaan maaf sebesar-besarnya ke Bree dan Grace. Karena akibat keegoisannya, ia sempat membuat tali persahabatan mereka terputus. Riley juga mengaku takut kehilangan mereka berdua karena mereka tidak di sekolah yang sama saat SMA nanti. Beruntung berkat bantuan Joy dan emosi lain, kini keadaan Riley sudah menjadi lebih tenang. Sifatnya kembali riang gembira dan ia bisa menikmati pertandingan haki ini dengan sangat bahagia. Berkat ketenangan dan dorongan semangat positif dari teman-temannya, Riley pun berhasil lolos ke dalam tim haki bersama Val dan ia disambut dengan sangat baik oleh teman-teman barunya.